6 tanda kita belum cocok bergaya hidup mewah. Sederhana lebih tepat. 6 tanda kita belum cocok bergaya hidup mewah. Sederhana kayaknya lebih tepat deh. Sebagai milenial atau generasi Z, setiap hari kita terpapar oleh berbagai tontonan terkait gaya hidup orang lain melalui media sosial. Mayoritasnya sih bergaya hidup mewah. Lambat laun ini sangat mempengaruhi pandangan kita tentang pentingnya bergaya hidup mewah. Nah, buat kita yang awalnya nyaman saja dengan gaya hidup sederhana, mulai merasa wajib nih buat ikut menunjukkan kemewahan. Masalahnya, apakah gaya hidup tersebut cocok dengan selera dan kondisi finansial kita? Oke, jadi berikut ini tanda kamu belum cocok untuk hidup mewah. 1. Buat makan besok pun kita masih perlu banyak mikir. Apalagi yang dipikirkan kalau bukan soal budget uang makan dan juga menu yang akan dipilih. Ini artinya soal makan saja kita masih perlu berhitung dengan cermat. Kita belum bebas mau membeli makanan apa saja dengan harga berapapun. Sekalipun kebahagiaan memang letaknya bukan cuma di perut, kiranya ini cukup sebagai pertanda bahwa gaya hidup mewah masih jauh dari jangkauan kita. Kita masih berkutat pada urusan makan aja nih. Jangan sampai kita nekat menyunat budget makan untuk mengejar kemewahan. Bukannya terlihat kaya, nanti kita malah menderita karena lapar. 2. Kebutuhan bulanan hampir menyamai total penghasilan. Kita sudah berusaha berhemat seperti apapun, nyatanya selisih antara penghasilan dengan kebutuhan bulanan masih terlalu tipis. Dari mana kita akan mampu membiayai gaya hidup mewah bila bukan dengan berhutang? Ini nih yang wajib banget buat kita hindari. Ketika mendongkrak penghasilan tak mungkin dilakukan dalam waktu singkat, kita nggak boleh ya buat kehilangan rasa syukur dan kemampuan menikmati hidup. Masih mending punya penghasilan yang mampu mencukupi kebutuhan hidup daripada sama sekali gak memilikinya. 3. Belum punya dana darurat apalagi investasi. Memaksakan diri bergaya hidup mewah ketika kemampuan finansial masih jauh di bawahnya sama dengan memborong beban hidup di masa depan. Bahayanya jelas nih, yaitu masalah keuangan yang pelik. Padahal ada yang lebih penting buat disiapkan hari ini, yaitu dana darurat dan juga investasi. Sedianya kita mampu menahan diri dari keinginan bergaya hidup mewah. Kedua hal tersebut tentu tidak terlalu sulit untuk dimiliki. Kita bisa mengunci dana darurat di tahun pertama atau kedua sejak bekerja. Dan investasi pertama berupa deposit 10 juta rupiah pun akan menyusul dalam beberapa tahun saja diikuti instrumen investasi lainnya. 4. Masih punya cicilan. Sangatlah aneh bila kita bergaya hidup mewah di tengah hutang. Ingat nih bahwa cicilan rumah, kendaraan, dan sebagainya itu juga bentuk utang. Kalau bergaya hidup mewah saja mampu, semestinya kita juga dapat membereskan seluruh cicilan kita itu. Atau kita akan bergaya hidup mewah dengan modal pinjam sana sini. Aduh, apalagi begini nih, tepat seperti penjelasan dalam poin sebelumnya ya. Kita sedang memborong beragam beban hidup di masa depan. Nah, makanya minimal selesaikan dulu semua cicilan jika ingin bergaya hidup mewah ya. Jangan sampai salah prioritas. 5. Belum menyiapkan apa-apa untuk masa depan. Dana darurat dan investasi hanyalah 2 di antara begitu banyak hal yang kudu kita siapkan sejak sekarang. Masih ada dana pensiun dan juga pendidikan anak nih. Bahkan jika hari ini kamu masih lajang, baru menyiapkan dana pendidikan anak setelah kita menikah bakal jadi kewalahan. Pada usia 3 atau 4 tahun saja anak sudah mulai masuk PAUD. Lalu setelah itu TK dan masuk usia sekolah. Apabila anak mulai bersekolah, biaya pendidikan sudah tidak mungkin dihentikan lagi. Biaya itu mengalir terus sampai kelak dia kuliah. Yakin nih kita masih menginginkan gaya hidup mewah dengan dalih mumpung masih muda. 6. Masih panik oleh kenaikan harga berbagai kebutuhan. Kenaikan harga berbagai kebutuhan biasanya nggak sampai 100% nih. Akan tetapi itu tetap bikin kita panik dan juga nggak yakin mampu bertahan hidup dengan layak. Kalau pukulan kenaikan harga kebutuhan saja telah membuat kita mendadak sakit kepala, apakah gaya hidup mewah cocok buat kita? Harus diakui bahwa kemampuan kita masih jauh dari memadai untuk tampil dengan barang-barang branded dan juga makan di berbagai restoran mahal. Tidak perlu malu dengan kondisi ini ya. Bahkan generasi di atas kita yang telah bekerja berpuluh-puluh tahun pun masih berhitung cermat soal pengeluaran.
Sebab ada dua bahaya ketika generasi muda mengagungkan gaya hidup mewah yang gak sesuai dengan kemampuan diri. Pertama nih, kita justru tidak akan pernah mencapai kemampuan finansial yang diidamkan. Kedua, kita terdorong buat menghalalkan segala cara demi kaya secara instan. Maka dari itu, kita hanya perlu menjadi diri kita sendiri dan memilih gaya hidup yang tidak membebani diri. Apalah artinya semua kemewahan yang berusaha ditampilkan di depan orang-orang jika kita menangis di belakangnya karena pengeluaran jauh melampaui pemasukan. Lebih baik kita terlihat sederhana tapi dompet gak pernah tipis. Bener gak? Bener gak tuh? Gimana nih menurut sobat mahasiswa teladan? Sepakat sama Mimin? Tulis di kolom komentar ya. Mimin cantik, pamit dulu. Bye-bye.